kontroversi dan dugaan korupsi program asimilasi di masa pandemi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Di masa pandemi saat ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu pelaksanaan asimilasi narapidana COVID-19 menimbulkan pertanyaan. Sebelum membahas lebih dalam, berikut profil penata. Sebenarnya, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lapas dan rutan. Asimilasi juga turut melonggarkan tingkat overcrowded hampir di semua lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Namun, akibat ketidaksiapan narapidana asimilasi untuk kembali di tengah masyarakat, mengakibatkan beberapa narapidana asimilasi ini berulang kembali. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana pihak lapas atau rutan memilih narapidana yang akan mendapatkan hak asimilasi? Apakah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dalam menentukan narapidana yang akan mendapatkan asimilasi COVID-19? Kembali berulahnya beberapa narapidana asimilasi menimbulkan dugaan terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Dugaan ini diperkuat oleh pengakuan narapidana asimilasi yang mengaku jika tidak membayar sejumlah uang atau yang disebut dengan istilah tiket, narapidana akan sulit untuk mendapatkan hak asimilasi COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membuat pernyataan. Kemenkumham akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar terhadap warga binaan pemasyarakatan, yaitu dengan memecat petugas pemasyarakatan yang ditemukan melakukan pungutan liar. Sebelumnya, Menkumham sudah memberikan instruksi terkait pengeluaran narapidana asimilasi. Pertama, tidak boleh ada pungutan liar karena proses tersebut bebas biaya. Kedua, asimilasi tidak boleh dipersulit. Ketiga, memastikan warga binaan memiliki alamat jelas untuk memudahkan pengawasan. Keempat, pembinaan berkala kepada warga binaan tetap dilakukan. Kelima, warga binaan harus diedukasi terkait COVID-19. Kemenkumham juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sebenarnya pemberian asimilasi tidak diberikan kepada sembarang warga binaan. Beberapa persyaratan harus dipenuhi warga binaan sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020. Untuk narapidana 1, berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. 3. Telah menjalani 1/2 masa pidana. Kemudian untuk anak dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. 3. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan. Namun, akibat masih merebaknya COVID-19, Menteri Hukum dan HAM kembali mengeluarkan perpanjangan asimilasi rumah melalui Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020, berlaku mulai 1 Juli. Perpanjangan kebijakan tersebut dinilai mendesak karena adanya potensi penularan COVID-19 di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak. Sebagai penanganan lanjutan, Permenkumham tersebut tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan asimilasi di rumah, namun juga terkait dengan perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangkauan penerima hak integrasi dan asimilasi di rumah. Menindaklanjuti hal itu, jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia, mulai dari divisi pemasyarakatan, lapas, rutan, dan LPKA menyosialisasikan kebijakan ini guna memberikan pemahaman yang tepat bagi warga binaan pemasyarakatan, masyarakat, dan stakeholder terkait.
Lebih dari itu diharapkan para WBP penerima hak integrasi dan asimilasi dapat melaksanakan apa yang sudah diputuskan dengan semestinya. Kemenkumham sudah melakukan investigasi dan menerjunkan tim ke daerah untuk menelusuri dugaan pungli tersebut. Menkumham meminta masyarakat berani melaporkan oknum nakal kepadanya melalui berbagai saluran yang tersedia, atau melalui jajaran di Ditjen Pemasyarakatan untuk memudahkan proses penindakan. Menkumham menjamin data pelapor akan dirahasiakan.